Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ai di materi pewarisan sifat. Memahami genetika dan pewarisan sifat itu sangat penting karena menentukan banyak aspek kehidupan, baik itu dari warna mata hingga predisposisi terhadap penyakit genetik. Pemahaman ini teman-teman membantu kita memahami diri sendiri, keluarga, dan pastinya dunia di sekitar kita dong. Nah, adapun tujuan dari dibuatkannya video ini yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, untuk memahami keragaman. Genetika membantu kita memahami mengapa individu memiliki perbedaan dalam sifat-sifat fisik, seperti warna mata, tinggi badan, ataupun kecerdasan. Yang kedua, itu adalah penyebab penyakit genetik. Sahabat bio, genetika itu membantu mengidentifikasi gen-gen yang terlibat dalam penyakit genetik, seperti penyakit jantung, diabetes, atau kanker. Dan tujuan ketiga adalah pencegahan penyakit. Tahu nggak sih, pemahaman tentang genetika memungkinkan para ilmuwan itu untuk mengembangkan metode diagnostik dan pastinya pengobatan yang lebih efektif, serta membantu mencegah penyakit-penyakit genetik pada keturunan. Tujuan keempat adalah perbaikan pertanian. Sahabat bio, genetika itu digunakan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta untuk mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan. Antara kita dan teman-teman kita, mungkin ada teman kita yang memiliki postur tubuh yang tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, ada yang memiliki rambut keriting, atau ada yang berbadan besar, ada yang berbadan kecil, ada juga memiliki wajah bulat, ada juga yang memiliki wajah lonjong, ada yang memiliki kuning lasat, kulit putih, sawo matang, bahkan kecoklatan. Nah, teman-teman, perbedaan-perbedaan ini itu dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen, yang dimana ia diwarisi oleh orang tua kita. Dengan peran gen inilah ciri-ciri tubuh kita itu mirip dengan orang tua kita. Materi genetik. Nah, teman-teman, materi genetik itu memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, yaitu baik warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu. Nah, namun tidak serta-merta itu dimiliki oleh satu orang, di mana setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari dua orang tua.
yang diwariskan melalui materi genetik. Nah, ayah akan mewariskan materi genetiknya itu melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewarisi materi genetiknya melalui sel ovum. Nah, materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses yang disebut sebagai fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada diri kita itu akan muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Nah, teman-teman, ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik. Yang pertama ada yang disebut sebagai DNA, dan yang kedua ada yang disebut sebagai RNA atau ribonukleat asam. Nah, pada suatu untai DNA itu terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut sebagai gen. DNA itu sendiri itu terletak di dalam inti sel. Nah, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel loh teman-teman. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut sebagai protein histone. Nah, seluruh untaian tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom itu akan memadat sehingga lebih mudah untuk diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Struktur DNA. Penemuan struktur DNA itu tidak lepas dari penelitian Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin, di mana mereka menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X. Untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga tahun 1953, berdasarkan penelitian Rosalind Franklin, pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson itu mengemukakan bahwa DNA itu memiliki struktur seperti satu untaian ganda yang membentuk helix atau berbentuk ulir. Nah, adapun struktur dari DNA, di mana asam nukleat baik DNA maupun RNA itu terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida itu teman-teman tersusun atas gugus fosfat dan gula nitrogen dan basa nitrogen. Nah, pada DNA itu gulanya itu berupa gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA itu gulanya adalah gula ribosa nukleotida. Ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih sederhana yang disebut sebagai nukleosida, di mana satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Nah, teman-teman, ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan sama sitosin. Nah, basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam bahasa purin. Sedangkan timin dan sitosin itu dikelompokkan dalam bahasa pirimidin. Dan pada RNA itu tidak terdapat basa nitrogen timin loh teman-teman. Di mana basa nitrogen timin ini pada RNA itu digantikan oleh basa nitrogen urasil. Nah, adapun struktur Felix di mana DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untai, di mana DNA diikat oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen dan gula, diikat oleh ikatan glioksida, sedangkan antar nukleosida itu dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Peranan materi genetika dalam pewarisan sifat teman-teman dikenal istilah sifat dominan atau sifat resesif sebagai contoh karakter jenis kuping yang terpisah dapat dikatakan sebagai mampu menutupi untuk mengalahkan ciri dari jenis kuping telinga yang rapat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain itu disebut sebagai sifat dominan, sedangkan karakteristik yang kalah itu disebut sebagai sifat resesif. Coba teman-teman perhatikan, gen itu bertanggung jawab atas sifat suatu gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu.
Gen dominan itu dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif itu dapat ditulis dengan huruf kecil. Nah, teman-teman, variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen itu disebut sebagai alela atau alel, di mana sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping telinga itu disebut sebagai sifat fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip itu dapat dengan mudah diamati dengan secara langsung atau mata terbuka. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip, di mana setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Coba teman-teman perhatikan bersama, susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, di mana kromosom pada sel tubuh susunannya itu berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan ini disebut sebagai diploid. Nah, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin yang pasangan itu disebut sebagai haploid. Karena diploid itu ditulis dengan simbol 2N kecil, haploid ditulis dengan simbol N kecil. Nah, sehingga kromosom sel kelamin itu jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Oke teman-teman perhatikan, jumlah kromosom sel tubuh manusia itu sebanyak 23 pasang, perlu teman-teman ketahui. Di mana pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya itu 23 dikali 2, sama dengan 46 buah kromosom. Nah, kromosom nomor 1 sampai nomor 22, teman-teman perhatikan, itu disebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Nah, sedangkan kromosom nomor 23 itu disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Di mana kromosom nomor 23 itu kalau teman perhatikan atau gonosom yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, adapun struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan, di mana sentromer bentuk bulat dan tidak mengandung DNA, dengan kromosom dekromatid atau kromonema. Nah, yang berbentuk pita spiral, kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema matriks dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, pada ujung kromosom itu juga terdapat yang namanya satelit yang berbentuk bulat, di mana jenis-jenis kromosom itu sendiri, kromosom dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu autosom dan genosom. Nah, teman-teman, autosom itu berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid atau 2N, terus mengalami pembelahan mitosis, di mana jumlahnya 2 kali gonosom. Nah, berperan menentukan, sedangkan gonosom itu berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid atau N, mengalami pembelahan meiosis, dan jumlahnya itu adalah setengah dari autosom. Selanjutnya coba perhatikan, kromosom itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, kromosom yang teratas sentromernya sehingga menjadi kromosom menjadi dua lengan yang sama panjang. Terus ada disebut sebagai submetasentrik, letak sentromernya agak di tengah sehingga dua lengan kromosom tidak sama panjang. Selain itu akrosentrik, di mana letak sentromernya di tengah. Sentromer ini berada di ujung, dan telosentrik yang berada di ujung. Astagfirullah. Teman-teman, terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Nah, kromosom berpasangan ini disebut sebagai kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom memiliki struktur yang sama dan punya lokus-lokus alel yang sama pastinya dalam sel tubuh manusia. Terdapat 23 pasang kromosom homolog yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Sehingga pada pria rumus kromosomnya itu adalah 22 AA ditambah XY. Sedangkan pada cewek 22 AA ditambah AXX. Nah, teman-teman, adapun penulisan rumus kromosom bisa kita amati pada manusia memiliki, di mana manusia ini memiliki 46 buah kromosom. Penulisannya itu adalah 22 pasang autosom dan sepasang genosom atau XX pada XY pada pria. Nah, dan 23 kromosom pada sel kelamin
yaitu ditulis ovum 22 ditambah X pada sel ovum, dan spermatozoa 22A tambah Y pada sel sperma. Sedangkan jumlah kromosom pada kuda itu adalah 64 buah. Banyak sekali bukan? Yang terdiri dari 32 pasang sel tubuh. Jumlah kromosom beberapa makhluk hidup. Teman-teman, makhluk hidup mempunyai jumlah kromosom yang tetap. Perhatikan berikut ini, tabel berapa spesies dan jumlah kromosom yang dimilikinya. Bisa dipelajari. Hukum pewarisan sifat. Teman-teman, perlu teman studi empirik tentang pewarisan sifat itu dipublikasikan oleh Gregor Mendel, di mana dia merupakan seorang ahli botani dari Agraria. Pada tahun 1866 dalam studinya tercetuslah hukum tentang genetika yang bermuara pada hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selain itu, perlu teman-teman ketahui juga bahwa hukum pewarisan sifat itu terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pewarisan pemisahan atau segregasi yang menjadi hukum satu Mendel, dan hukum penggabungan secara bebas atau disebut absorpsi yang menjadi hukum dua Mendel. Dalam percobaannya, Mendel melakukan dua jenis persilangan, yaitu pertama, Mendel menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida, dan dia melakukan persilangan kedua yaitu menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas persilangan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Tapi sebelumnya kita semua kan sudah memahami istilah-istilah penting dalam genetika yang sudah dibuat ya. Nah, teman-teman, seperti pada video yang sebelumnya itu, misalnya begini, di sini kita menyalakan kacang ercis, parentalnya itu B besar dengan yang kisut yaitu B kecil. Di mana untuk bulat, sedangkan B kecil itu untuk kisut. Nah, gametnya itu, perhatikan persilangan tersebut. Nah, di sini B besar itu adalah bulat, sedangkan B kecil itu adalah kisut. Nah, setelah diketahui gametnya itu B besar B kecil, maka F1 atau keturunan pertamanya itu adalah B besar B kecil atau bulat. Nah, teman-teman, sedangkan untuk fenotipnya yaitu bulat. Kenapa? Karena B besar di sini itu bersifat dominan terhadap B kecil. Nah, sekarang kita tanyakan berapa nilai F2-nya. Nah, F1 disilangkan dengan sesamanya yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Nah, kemudian kita tentukan gametnya. Maka gametnya berarti ada B besar B kecil, dan B besar B kecil. Kalian harus membuat tabel. Nah, atau ini biasa disebut sebagai diagram Punnett ya. Iya. Nah, selanjutnya teman-teman, adapun rasio genotip itu kita tinggal hitung nih. Rasio genotip yang berarti ada B besar, dan B kecil. Nah, berarti rasio gennya 1:2:1. Untuk rasio fenotipnya teman-teman, itu ada bulat berbanding kisut. Ada 3, sedangkan yang kisut ada 1. Nah, jika ditanyakan persen, bulat sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan 70%, sedangkan kisut 1/4 kali 100 sama dengan 20%. Sedangkan coklat kisut itu 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Halo teman-teman, berikutnya adalah persilangan dua sifat beda atau biasa dengan sebutan dihibrid. Dua sifat beda atau yang disebut dengan hibrid, ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu
Yang pertama, bagaimana sih caranya ya, kita bisa menggunakan cara yang biasa kita lakukan di sekolah, yaitu masing-masing misalkan pada contoh persilangan buah mangga ya, parentalnya itu kan ada B kecil dan M besar, disilangkan dengan B kecil, M kecil. Nah, F1 nya sama dengan besar manis, atau B besar B kecil, M besar M kecil. Sedangkan untuk genotipnya itu berarti berapa nih? Genotipnya itu karena keduanya itu bersifat heterozigot, maka jika ditanyakan berapa nilai F2 nya atau keturunan F2 nya, maka F2 nya sama dengan besar manis sama besar manis, yaitu B besar B kecil, M besar M kecil. F2 nya sama dengan F1 disilangkan dengan F1, yaitu besar manis disilangkan dengan besar manis. Teman-teman, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu penyimpangan hukum Mendel. Adapun penyimpangan dari hukum Mendel itu contohnya adalah penyimpangan semu hukum Mendel, tautan, pindah silang, dan juga gagal berpisah. Penyimpangan semu hukum Mendel dibagi menjadi interaksi alel. Untuk penyimpangan yang pertama adalah kodominan. Ketika dua alel dari gen yang sama diekspresikan secara bersamaan, di sini contohnya kita punya tabel genotip, perhatikan baik-baik, di mana peristiwa kodomain yang terjadi pada genotip yang heterozigot, yaitu M besar yang berdasarkan hukum Mendel seharusnya menghasilkan fenotip berwarna merah. Tapi pada kromatin ini justru warna yang dihasilkan adalah warna merah putih atau disebut merah putih atau M besar M kecil. Nah, contohnya pada gambar bunga mawar ini. Jadi tidak ada sifat yang menang yang diekspresikan atau dikeluarkan sebagai fenotip.
Yang kedua, intermediate atau dominasi tidak sempurna. Peristiwa ini terjadi ketika alel dominan tidak mampu menutupi alel resesif sehingga menghasilkan fenotip campuran. Perhatikan seperti kodominan, intermediate juga terjadi pada genotip yang heterozigot. Di sini ada M kecil besar dan M kecil besar. Nah, yang merupakan sifat pertengahan antara merah dan lalu yang ketiga adalah alel ganda. Alel ganda merupakan peristiwa di mana satu gen memiliki lebih dari dua alel. Seperti contohnya biasanya alel itu berpasangan. Jadi hanya ada dua alel saja pada kromosom homolog. Nah, tapi ada peristiwa alel ganda ini justru satu gen memiliki lebih dari dua alel loh teman-teman. Contohnya adalah alel ganda pada sistem darah, ABO dan juga warna rambut kelinci. Nah, seperti yang terjadi itu golongan darah manusia itu dibagi menjadi golongan darah B, AB, dan O. Fenomena golongan darah tersebut dikontrol oleh gen I yang mempunyai 3 alel yaitu IA, IB, dan IO. Nah, gen I mempunyai 3 alel atau alel ganda ya. Lalu untuk warna rambut kelinci pun sama. Jadi di sini C yang menyediakan warna rambut kelinci yang ternyata mempunyai 4 alel yaitu C+, CCH+, dan C resesif atau C kecil. Terus alel C+ merupakan alel yang paling dominan. Lalu kedua adalah alel CCH. Dominan ketiga adalah alel CH. Dan yang paling resesif adalah C kecil. Nah, kita bisa menemukan fenotip berdasarkan dari level dominasi tersebut ya. Dimana, nah ini untuk gambarnya perhatikan kelinci normal, warnanya itu abu-abu tua. Lalu ada warna silver atau abu-abu terang, itu adalah lalu ada Himalaya dan warna putih dan warna hitam yang hanya ada bagian telinga sama hidungnya. Dan ada yang namanya kelinci albino. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah materi pedigree. Nah, teman-teman nanti bisa melihat sendiri ya belajar materinya. Perhatikan saja yang baik-baik. Nanti teman-teman bisa carikan informasinya bagaimana sih proses pedigree itu. Oke? Kita perhatikan sama-sama, simak saja. Oke, setelah pedigree kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang materi materi berikutnya
Yang pertama adalah albino, merupakan kelainan karena tubuh seseorang tidak dapat memproduksi pigmen melanin, sehingga seluruh tubuhnya berwarna putih. Contoh albino adalah seperti ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menghasilkan pigmen melanin, sehingga berwarna putih, termasuk alis, rambut, dan lain-lain. Sifat albino dikendalikan oleh gen A kecil, resesif. Sedangkan orang normal memiliki pigmen, ini dikendalikan oleh gen A besar. Genotip A kecil, ini fenotipnya adalah sifat albino. Genotip A besar, fenotipnya adalah normal, atau orang yang berkulit normal. Genotip A kecil, ini fenotipnya adalah pembawa sifat albino. Pembawa sifat ini untuk kedepannya kita sebut carrier. Contoh
berikutnya adalah pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman. Teman-teman, sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuan yang terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida, di mana varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Di mana persilangan ini berdasarkan penemuan yang dilakukan Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Tentunya juga berdasarkan varietas hibrida dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya komunitas yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Padi hibrida itu dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan pastinya lebih cepat untuk dipanen. Contoh padi hibrida misalnya adalah varietas Sembada, Waiapo, Arize, terus PPH, Intani, Beras Prima, padi. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama adalah warna kulit pada manusia, di mana kita semua tahu bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki berbagai macam warna kulit. Pada warna kulit manusia itu diatur oleh banyak gen, seperti gen A besar, gen B besar, dan gen C besar yang menyebabkan warna kulit gelap, sedangkan gen A kecil, gen B kecil, dan gen C kecil menyebabkan warna kulit putih. Nah, teman-teman, genotip AA besar, BB besar, dan CC besar itu memiliki fenotip kulit yang sangat gelap. Sedangkan genotip dari AA kecil, BB kecil, dan CC kecil itu adalah fenotip dari kulit yang sangat terang. Sedangkan genotip dari A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil itu menunjukkan fenotip dari kulit sawo matang. Selain itu, perlu teman-teman ketahui yang kedua adalah jenis rambut. Nah, teman-teman, pada rambut manusia ini diatur oleh gen C besar dan C kecil, dimana ia mengkode rambut. Gen C kecil itu mengkode rambut yang lurus, sedangkan gen C besar atau dominan itu mengkode rambut keriting. Nah, gen CC besar ini itu merupakan fenotip dari rambut keriting, sedangkan genotip CC kecil itu fenotipnya adalah rambut lurus. Nah, sedangkan genotip C besar C kecil itu fenotipnya adalah rambut bergelombang atau biasa disebut sebagai rambut ikal. Nah, adapun kelainan pada pewarisan sifat yaitu albino. Albino merupakan kelainan karena tubuh tidak memiliki pigmen warna, dimana sehingga seluruh tubuhnya itu berwarna putih. Nah, contoh albino adalah seperti berikut. Coba teman-teman perhatikan, di mana ia tidak bisa menghasilkan pigmen warna sehingga ia berwarna putih, termasuk alis, rambut, dan lain sebagainya, semuanya berwarna putih. Sifat albino itu dikendalikan oleh gen A kecil atau disebut sebagai resesif, sedangkan orang normal itu memiliki pigmen dan dikendalikan oleh gen A besar atau dominan. Genotip A kecil ini fenotipnya adalah sifat albino, sedangkan genotip A besar itu fenotipnya adalah normal. Dan genotip A besar A kecil itu fenotipnya adalah pembawa sifat albino, atau kedepannya kita mengenalnya sebagai sebutan karir. Selanjutnya adalah hemofilia. Jadi orang yang memiliki penyakit hemofilia ini, teman-teman, biasanya mereka itu bila terluka maka akan susah untuk membeku darahnya, dimana hemofilia ini bergantung pada gen. Nah,
H kecil pada kromosom X, sedangkan gen H besar pada kromosom X. Nah, ingat kemarin kita tadi kita sudah mempelajari materi tentang kromosom, bukan? Nah, di situ itu ada yang namanya kromosom kelamin, ada yang namanya juga kromosom tubuh. Nah, X dan kromosom Y itu tebalnya, coba perhatikan, ada jenis kelamin di mana, lalu kalau normal hemofilia itu dilihat dari kromosomnya, baik dia itu kromosom kelamin maupun kromosom tubuh, dimana sedangkan laki-laki ini genomnya atau kromosom kelaminnya adalah X dan Y, sedangkan orang normal ini maka kromosomnya itu pada perempuan itu H besar dan XH besar, sedangkan orang normal itu bersifat karir ada XH besar, pada perempuan XH besar, XH kecil itu bersifat karir, itu XH besar dan bagaimana sih kawan, dan XH kecil itu adalah gen kecil dan lain itu berarti dia bersifat letal atau tidak dapat hidup. Astagfirullah, jadi aja. Nggak kutami deh. Roti mana? Enggak. Tes DNA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit keturunan dan mengetahui orang dari seorang keluarga atau nenek moyang. Nah, tes DNA itu dapat digunakan dalam bidang forensik, teman-teman. Misalnya identifikasi korban bencana atau untuk menentukan identitasnya. Nah, tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sebagian sel tubuh seseorang, kemudian diekstraksi dengan cara khusus. Kemudian larutan yang mengandung DNA itu diletakkan dalam gel, agar selanjutnya dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. Nah, setelah melalui tahap elektroforesis akan terbentuk gambaran potongan pita DNA. Nah, teman-teman, hubungan kekerabatan dapat diketahui dengan mencocokkan gambaran potongan pita DNA yang terbentuk dari hasil tes DNA seseorang, atau yang ingin diketahui hubungan kekerabatannya dengan gambar potongan pita DNA kekerabatannya atau keluarganya. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.